Belum selesai. Ya, Toga 9. Kurang nomor 3 doang berarti ya. iya Kak, nomor 3 doang. Nomor 3 ini diminta buat bikin ngedrain ini dengan metode tabulasi. Tapi kamu kemarin udah baru kemasukan ya. Tes, tes. Iya Kak, masuk. Baru kemasuk Pak. Ya, ya. Tapi rada gremeng gitu maksudnya. Kalau Enggak. ini tes tes Nah iya, aman. tes tes. Kalau ini, Eh, ya aman. oke. Ber udah berdoa ya? Iya Kak, udah berdoa apa Hmm? belum? Apa? Udah berdoa apa belum? Udah apa? Udah, Ber- udah kok tadi. belum nggak sih Kak? Ya Allah, oke lah, kita berdoa lagi. Berdoa dimulai. Lupa kayaknya. Amin. Udah. Amin. Udah. Oh, apa nih? Ini agak aja sama kemarin. Ini stick. Nah, iya nih. Oke, jadi minta buat nyederain fungsi ini 0,35678910 12 13 15 pakai tabulasi. Berarti step pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin tabel min termnya atau tabel kebenarannya. Berarti, aduh, males. Aku kopas aja dari atas. Oh, ini ada. Kebetulan karena sudah ada, kita kopas saja. Copy. Nah, ini yang ikut. Nah, eh, eh, sik. Coret-coret kan. Jadi kita pertama bikin tabel kebenaran min termnya karena dia X, Y, Z ya, berarti dia punya 4 variabel X, Y, Z. Berarti dia bakal punya kemungkinan 2 kali 4 16 min term berarti dari M0 sampai M15. Kita urutin satu-satu, berarti 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, dan 1111. Nah, itu ke-16-nya. Gimana, gimana, gimana?
Iya, Caca belum yang kayak gitunya karena Caca kira step awalnya kayak gitu. Caca lupa. Oke, Harusnya berarti harus kita buat bahas tabulasi. sekalian. Berarti, Berarti gimana, Kak? berarti tetap bikin tabel kebenarannya itu semua dari M0 sampai M15. Nah, nah, kalau udah, tinggal kita sesuaiin sama soalnya. Soalnya diminta buat 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Berarti F-nya yang nilainya 1 itu yang ada di soal. Selain itu berarti 0. Jadi kita, eh, berarti ini kan berarti ini 0. Berarti yang M0 kita kasih nilai 1. Ini 1, bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Tapi yang ini. Berarti kan 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Oke, berarti ada ini. Berarti yang ada di dalam sini kita masukin berarti 0, 1. Terus yang M3 itu juga 1. Terus M5 juga 1. M6, M7, 8, 9, 10, 12, 13, sama 15. Nah, sisanya berarti 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Udah, di step pertama itu bikin tabel X, Y, Z, terus F. F-nya itu disesuaikan sama yang di soal. Jadi kalau angkanya itu ada di soal, berarti itu nilainya 1. Kalau yang nggak ada, berarti nilainya 0. Gitu ya. Sampai sini aman. Iya, Kak, aman. Oke. Situ kita bikin kelompokin yang jumlah angka satunya itu ada berapa. Kita kelompokin sesuai dengan yang satu-satu tadi. Berarti yang kita kelompokin yang satu aja, yang F-nya 0 itu udah nggak dimasuk, nggak dianggap. Jadi kita biar nggak bingung, kita coret aja yang 0. Ini nggak jadi, ini nggak ada. Terus ini nggak dihitung. Ini nggak, sama M14. Nah, itu yang kita pakai yang nggak dicoret. Nah, berarti kita bikin tabel kayak gini, jumlah satu, minterm sama biner. Tereng, teng, teng, teng. Tek, tek, tiga, oke. Set, set. Pertama ini jumlah satu, terus ini binernya, kebalik. Mintermnya, ini binernya. Kita cek. Berarti yang pertama jumlah satunya yang 0. Nah, dari sini kita lihat yang 0 itu berarti ya cuma satu, 0, 0, 0, 0. Berarti M0. Ini jadi gedein nggak nih? Ya, apa cara ngedipinnya ini? Balik pinjam. Nah, jumlah nolnya 0 berarti yang pertama itu M0. M0 dengan, oh, nanti bikin tabelnya banyak begini. Di minternya itu M0 dengan binarnya berarti 00, 00, 00, 0, 0. Oke. Terus berarti ada lagi enggak? Oh, udah. Berarti sekarang yang jumlah satunya itu ada satu. Berarti yang ada satu itu berarti kan mana. Ini M8, terus hmm, iya, M8 aja berarti ya. Yang jumlah satunya ada satu itu M8. 1, 0, 0, 0. Ini sih? Iya benar. Terus yang jumlah satunya itu ada dua. Berarti
M5, M6, M9, M10, 5, 6, 9, 10, sama 12. M5, M6, M9, M10, M12. Berarti M5 itu saat berapa? 0101. M6 itu 0110. M9 itu 1001. M10 itu 1010. M12 itu 1100. Oke. Ini untuk yang jumlah satunya 2. Terus selanjutnya untuk yang jumlah satunya itu ada 3. Berarti yang belum. Berarti satunya 3, M7. Terus M13. Udah M7 sama 13. Jadi ini M7, M13. M7 itu 0111. M13 berarti 8 tambah 4, 12. Jadi 1101. Oke. 1101, 01. Oke. Terus buat yang ininya 4 berarti M15. 1111. Banyakkan kolom. Ya, ini kita udah kelompokin dari yang jumlah satunya itu 0 sampai jumlah satunya itu ada 3. Nah, di sini ada intinya kan? Coba kita cek. 0 tambah 0 M2. 2 itu 2 itu ada 3, 5, 6, 9, 10, 12. Ah, M3. Oh iya, ada M3 ya kelewat. M3, M3, M3. Aduh, kita langsung di mana ya? Selipin sini aja M3. Itu berarti 3 itu 0, 0, 1, 1. Ya. Terus M3 itu M7, 3 itu M7. Oke, dah. Nah, sampai sini udah kan? Aman? Emang. Oke, lanjut. Nah, ini nggak selesai ya, nggak sampai selesai ya. Iya. Oke, habis itu diminta buat ikan udah ngelompokin. Habis itu kita bikin yang ini minterm biner implikan, dua implikan, empat implikan. Kita kopas yang ini aja. Kita copy, kita tempel di sini. Ini lagi sini. Ini contohnya gitu. Nah, setelah step kita bikin tabel kebenaran, terus kita kelompokin yang jumlah satunya ada berapa, terus kita bikin buat minterm sama biner sama implikannya. 3, 5, 6, 7, 14. Sip, sip, sip. Kemarin dikelompokin yang 2 sama 6. Oke. Ini benar kan? 2 sama 3, 2 sama 6, 3 sama 7, 5 sama 7, 6 sama 7, 6 sama 14. Terus yang kedua 3, 5, 6. Oke, benar. Berarti kita kelompokin yang mana di sini ya dia.
Aduh, nggak baca, baca ya, baca lagi. Kita cari yang kita sederhanakan dengan dua implikan. Jadi kayak kemarin berarti kita cari yang selisih digitnya itu ada satu. Kayak ini. Kita cari antara minterm ini yang selisih digitnya itu ada cuma satu. Beda digitnya. Sama kita cek yang M0. Kira-kira M0 ini ada M0. Berarti dia punya selisih satu tuh sama M8. Karena dia kan cuma beda di digit depannya doang. Karena dia cuma selisih satu, berarti kita bisa tuliskan yang berbeda dengan strip. Kalau masih ingat minggu kemarin, strip 0, 0, 0. Strip ini nandain kalau ini itu, kalau yang M0 itu kan 0, kalau M8 itu satu. Berarti strip ini nandain 0 sama satu yang berbeda. Karena berbeda makanya dikasih strip. Karena sisanya sama ya udah ditulisin 0, 0, 0. Oke, M0 berarti udah nggak ada yang sama lagi. Terus sekarang M1. M1 apakah ada yang selisih satu itu ya M1. Oh ini ada yang sama M9. M9 karena M1 kan M8 kok satu sih M8. M8 karena M8 kan 1000 terus M berapa tadi M9 itu 1001. Jadi karena yang selisih itu di digit yang beda itu di digit ketiga berarti yang digit ketiga dikasih strip. Strip. Nah, terus ya, M8 sama lagi 1010 M10. M8 sama M10. Karena M8 itu 1000, M10 itu 1010. Coba sih aku kebalik, udah kebalik ini yang strip yang di keempat. Ini 10 strip 0. Terus M12. M8 sama M12. Ini itu berarti satu strip 00. Oke, ada lagi. Oh, udah selesai. Jadi sekarang kita ke yang M3. M3 ini set M3 itu dia 0011. Berarti yang selisih bedanya cuma satu digit itu M3 M3 0 01 0 enggak 01 enggak 01 01. Oh ini M3 sama M7 doang. Karena M3 itu 0011, M7 itu 0111, berarti selisihnya di digit kedua. Berarti 0 strip 11. Ada lagi udah nggak ada. Oke, udah nggak ada. Jadi sekarang kita M5. Ya, sampai sini nangkep kan ya? Maksudnya beda Ya, sama. lengkap. Oke. Sekarang M5 berarti kan 0101. Kita cari yang beda digitnya itu cuma satu. 01 01 yang enggak, 1001 enggak, 10 enggak, enggak, Terus satu 01 satu 01 sama M7. ini M7 ya. Karena 0, oh iya berarti 01 strip 1 sama M13. Karena 1101 berarti strip 101. Oke, M5 udah dapat sama M13. Terus sekarang kita M6. M6 dia itu 0110. M6 oh ini ada M7 berarti M6 sama M7 berarti 0111 strip. Apakah ada lagi 01? Udah nggak ada. Jadi sekarang M9 atau kita urutin aja M7 dulu biar urut. M7 M7 berarti dia 0111. Dia ada sebelum 0110 udah ada. 7 cuman M15. M7 berarti sama M15 berarti strip 111. Oke, sekarang M9. M9 itu 1001. 1001 10.
01 berarti sama M13. Satu strip 01. Oke, udah nggak ada. Sekarang M12. M12 itu apakah ada 110? Oh, ada sama M13. M12 sama M13 itu dapatnya 110 strip. Oke, apakah ada lagi? Udah nggak ada. Berarti M12 sudah. M13 sama M15. M13 sama M15. Berarti 11 strip 1. Bentar ya, ada telepon. Ya, Kak. Oke, lanjut. Berarti kita udah ngelompokin semuanya. Nah, perlu diingat jadi kelompoknya tuh nggak boleh berulang ya. Misal ini udah M3, M7, berarti nggak boleh M7, M3. Makanya tadi aku bilang, oh diurutin aja biar kelihatan. Kalau udah ada tuh kelihatan. Karena kan misal M3 kan punya pasangan M7. Terus pas bagian M7 itu nggak boleh lebih, eh, pokoknya pasangannya tuh biasanya tuh lebih gede dari M7. Karena kan yang lebih kecil udah ada di atas-atasnya gitu. Di M5, M7. Oke. Nggak boleh berulang M7, M5 itu karena dianggap sama. Oke, karena udah kita kelompokin, tinggal kita masukin ke dalam sini. Berarti dari pertama itu M0. Oke, geser aja. Ke sini. Set. Nah, yang pertama M0. M0 binarnya itu kok 0000. Terus berarti dia M0 sama M8. M0 sama M8 itu minus 0000. Ini kemarin garis-garis cuma buat biar rata kanan aja. Jalangin aja. Set, 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 set. Terus M0 apakah udah? Oh, udah satu aja. Berarti sekarang lanjut selanjutnya yaitu M urut berarti M2, ada M2. Oh, langsung M3 ya kita ya. Oke, M3 berarti apa hapus dulu deh. M3. M3 itu dia 0011. Terus habis itu 0011 M3 sama M3 sama M7. M3 M7 ini nilainya kebanyakan satu. Set. M3 sama M7 itu 0 strip 11. Nah, terus sekarang M3 udah, sekarang M5. M5 itu ada dua. M5 itu 0101. Yang pertama M5 M7. 7, yang kedua M5 M13. Kalau yang ini itu 01 strip 1. Terus yang ini itu tuh otomatis strip 1 01. M5 M6 agak menguli ya. M6 itu 0110.
M6, M7. Berarti M6 itu 01 satu strip. Terus M7. M7 itu 01. M7, M15. M7, M15. Itu strip satu satu. Itu M9, M8. M8. M8 itu 1000. M8, M9, M8, M10, terus M8, M12. Berarti M8, M9 itu 00 strip, M8, M10 itu satu strip, 10 strip 0, M8, M12 itu satu strip 00, terus M9. M9 itu 1001, M9 sama M13. M13 itu satu strip 01. Terus M12, M12 1100. Terus M12, M13. Itu 110 strip. Terus terakhir M13. M13, M15. Satu, satu, satu. Nah, terus kenapa nggak semua ditulis di sini? Karena di sini tuh yang ditulis yang berpasangan doang. Jadi kayak M15 itu nggak ditulis karena M15 nggak punya pasangan lagi. Itu pasangannya udah ditulis di sebelumnya, jadi nggak perlu ditulis lagi. Terus ada M, apa yang nggak ditulis? Ya, M15 aja ya. Oke, habis itu udah selesai buat ngerubah dari minterm ke biner, terus ke dua implikans. Habis itu kita mau kelompokin buat mencari empat implikans. Ini kayak kemarin. Jadi kemarin kan gini. Jadi cara mencari implikannya itu dari dua implikans yang udah ada, kita cari lagi yang ada beda lagi satu. Kayak ini contohnya M2, M3 kan 00 satu strip. Terus M6, M7 01 satu strip. Berarti beda cuma di digit kedua. Berarti bisa dikelompokin begitu. Oke, kita coba kayak gini. Kita cek min, oh, strip 000. Apakah ada yang mirip strip 000? 000. Nggak ada, 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 nggak ada. Nggak ada. Jadi karena nggak ada berarti kita skip. Kayak ini beberapa ada nggak ada berarti kita skip. Oke, kita skip karena nggak ada. Sekarang M3, M7. 3M7 itu 0 0 strip 11. 0 strip 11, 0 01. Enggak, 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 enggak. Oke, enggak ada. M3, M7 enggak ada. Sekarang M5, M7 01 strip 1. 01 strip 1, 01 satu strip enggak, enggak, satu enggak, enggak, 01 strip 1. Ini ada 11 strip 1. Jadi karena
Ini kan beda di titik pertamanya. Berarti kita bisa gabung M5, M7 sama M13, M15. Berarti strip satu. Oke. Terus ada lagi, oh, udah nggak ada. Lanjut ke M5, M13. Strip 101, strip 111. Nah, ini ada langsung. M5, M13 sama M7, M15. Nah, ini berarti M5, M13 berarti satu, strip 1. Oke. Strip 1. Agak pusing ya, ngedetailnya satu. Terus Iya. M6, M7, 01, strip. 01, strip. Enggak ada. Oke. Terus M7, M15. Ini tadi M5 sudah semua ya. 01, strip 101. Strip 1, 01, 1. Oke, dah. Sekarang M7, M15, strip 111. 111, strip 111. Enggak ada. Terus M8, M9, 100, strip. Ada di ini M12, M13. M12, M13. Satu, berarti satu strip, 0 strip. Oke, satu strip, 0 strip. Terus sekarang 10, strip 0. 10, strip 0, satu strip 00, satu satu nggak ada. M8, M12, satu strip 00, ini ada sama ini bawahnya. Ini pas teh, terus ini satu strip, 0 strip. Strip 0 strip. Oke, udah. Terus M9, M13 nggak ada. M12, M13, satu udah nggak ada. Jadi kita dapetin empat eh, empat implikan dari dua implikan yang tersedia. Nah, sampai sini dulu, aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut untuk memilih mana yang mau kita jadiin, kita tampilin di sini, di ini, di metode tabulasi ini. Nah, berarti kita pilih yang dia yang duplikat, kita pilih salah satu. Jadi yang dari sini, ini kan ada yang duplikat, berarti kita pilih salah satu, pilih yang ini aja, misalnya yang paling atas gitu ya. Terus ini juga yang paling atas. Nah, kayak di sini. Habis itu kita pilih yang di ini kan berarti kan udah gabungan dari dua apa namanya? Dua Enggak dua sih, empat minterm. Berarti kita cari yang di sini yang nggak ada di dalam sini. Ya gitu nggak sih? Ntar aku lupa. Baca dulu. M2, M3 ada. M6, M7 ini. Terus M2, M6, M3, M7. Terus M6, M7, M16, 715. Ya benar. Yang nggak ada di dalam sini, kita bintangin sini. Oke, kita cek. M5, M7, cek ada. M dari awal dulu deh. M0, M8,
nggak ada, berarti kita kasih bintang. Yang nggak ada Terus dikasih bintang. Oh, yang nggak ada di sini. Terus M3 M7 M3 M7 nggak ada, berarti kita kasih bintang juga. M5 M7 ada, M5 M7 ada, M6 M7 nggak ada, kita kasih bintang. Terus M7 M15 ada, 89 ada, 810 nggak ada. Oh banyak ya jadi. Kenapa kita plotting dulu aja. 12 ada, ada, oke dah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang bakal kita masukin ke tabel. Kalau kemarin tuh cuma ada 3. Oke. Jadi habis itu kita bikin tabel kayak gini. Ini aku copy. Mana yang aku copy ini aja ya. Copy. Terus aku paste di sini. Nah gini. Ini yang contoh kemarin. Terus aku copy. Masukin ke sini. Nah, ini contoh yang sekarang. Berarti sekarang kita punya 6 6 6 item yang mau kita masukin. Berarti kita kosongin dulu semuanya. Set. Mana cara hapus satu? Set. Ke manual. Oh gitu. Hilang tabelnya. Udah. Kita copy satu-satu M0 M8 M0 M8 terus M3 M7 terus M6 M7 M8 M10 ini M57 13 15 sama ini lo berarti ini tuh minterm terus kita ini angka-angka ini berarti sesuai sama minterm yang ada di sini berarti urutin 0 terus 3 terus 5 6 7 8 9 10 10 habis itu 12 cara nambah tablet nih. Ntar, cara nambah bentar. Insert gitu misalnya. Tabel insert live. Oke dah. 10 habis itu harap panjangin dulu. 10 12 13 15 12 tambah lagi insert live. 10 12 13 15 12 terakhir 15. Body apa ini? Ini enggak panjangin aja dikit. Ya, berarti kita udah bikin tabel buat minternya. Nah, sekarang tinggal kita masukin X-nya. Oh, masih ada satu kotak kosong. Bentar, di sini tabel insert left. Oke. Ini buat binernya, biner. Berarti ini tadi strip 000
Ini nol strip, nol strip, satu satu, satu strip, nol strip nol, strip satu strip satu, satu strip nol strip. Oke, dah. Rata, rata tengah. Rata tengah, gimana caranya rata tengah? Nggak bisa ya, bisa udah. Udah nggak baca rata tengah. Nah, itu habis itu kita masukin nilai X-nya di di kolom-kolom yang ada di sini. Berarti kayak ini contohnya, berarti kayak ini kan berarti nol satu strip satu, berarti kita masukin X-nya di 5 sama di 7 karena M5 M7. Terus kalau 2 3 6 7 berarti di 2 3 6 7. Begitu pula ini seterusnya. Sekarang kita masukin M0 M8 berarti X X. Terus M3 M7 berarti X X. Terus M6 M7 berarti X X. M8 M10 berarti X X. Terus 57 X X. 57 13 15 jadi X X. Terus 89 ini X X X X 12 sama 13. Dah, sampai sini dulu. Aman? Ada yang tanya kan? Itu Hmm? nol nol nol. Nggak, pokok ngeliat di minternya M0 M8 berarti 0 sama 8 dikasih X. Oh gitu. Ya oke oke. Berarti Oke. M3 M7 berarti 3 sama 7 ya 6. Hmm. Oke. Oke, habis itu dari sini. Mana sih ini? Penyelesaiannya itu kita cari yang kita ambil yang X-nya itu cuma satu di tiap kolomnya. Jadi yang cuma satu tiap kolomnya itu kita ambil. Berarti dari sini kita cari yang kolomnya itu cuma nyimpen satu X. Berarti kolom 0 ini cuma satu, kolom 3, kolom 5, kolom 6, kolom 9, 10, 12, 15. Oke, banyak ya penyelesaian kita. Oke, gak apa. Karena kan emang angkanya juga banyak. Oke, dari situ kita bikin F-nya. F sama dengan nilai dari masing-masing ini. Berarti yang pertama kita cari yang pertama. Berarti pertama ini kan strip 0 0 0. Nah, kalau kayak gini berarti kalau strip itu ini kan representasi dari W X Y Z. W X Y Z. Berarti strip itu punya W, 0 itu punyanya X, Y itu punyanya X, Z punyanya 0 itu punya Z juga. Berarti karena strip berarti W-nya itu nggak ada. Kita langsung lanjut X Hmm. karena 0 berarti X aksen, Y aksen, Z aksen. Jadi yang pertama itu X aksen, Y aksen, Z aksen, plus terus selanjutnya ini berarti 0 strip 11 berarti W aksen, Y, Z karena X-nya itu strip ya. Berarti W aksen, Y, Z. Oke, situ yang 5. Yang 5 berarti ini di strip satu berarti X, Z. Ini X, Z. Terus di situ yang 6. Yang 6 itu berarti 01 satu strip. Berarti W aksen X, Y. Ini W aksen X, Y. Nah, habis itu ini berapa? 9 ya. 9 itu berarti satu strip, 0 strip. Berarti W, W, Y aksen. W, Y aksen. Sini aja. W, Y aksen plus. Terus yang 10 10 itu 0 strip 0. Berarti W, X aksen, Z aksen.
Terus yang 12 itu satu strip dua strip. Berarti itu kan dia sama-sama kayak ini tadi ya. Jadi itu ada yang sama double. Satu strip dua strip. Mana ini? Ini punya siapa ini? Satu strip dua strip. Kok udah? Hmm. Kan tadi 0, 3, 5, 6, 9, 10, 9, 10. Terus, oh ya bener ini punyanya. Nih, berarti karena ini sama, berarti ya udah. W aksen ya aksen. Karena sama berarti nggak usah ditulis 2 kali. Di situ yang ini juga sama sama ini ya. Berarti nggak usah ditulis 2 kali. Hmm. Berarti udah hasilnya ini. X aksen, Y aksen, Z aksen. Ditambah W aksen, Y, Z. Ditambah XZ tambah WI aksen XY ditambah WY aksen ditambah W X aksen Z aksen. Kalau mau dirapiin juga bisa dikelompokin yang 3 digit dulu baru lanjut ke 2 digit. Udah deh selesai untuk metode tabulasi. Gimana ada yang dibingungin? Hmm, ini pas waktu yang dikelompokkan tuh gimana Kak maksudnya? Dikelompokkan yang mana ya? Biar Setelah lebih ngasih rapih tadi katanya Kakaknya. yang setelah ngasih X apa sebelum ngasih X? Setelah ngasih X Oke, setelah ngasih X berarti eh, tahu nggak kenapa ini dibunderin? yang ada nolnya. Kan, maksudnya Kan. Kenapa X di sini dibunderin? kenapa Kak? Karena dia cuma punya, karena di satu kolom ini cuma ada satu X. Ini satu, satu Cuman ada satu X. di tiap kolomnya. Kenapa ini nggak dibunderin? Karena di kolom 7 ada 3X. Ini juga ada 3X. Ini juga ada 2X. 2X. Nah, makanya yang dipakai cuma yang X yang sendiri. Ini juga sendiri, 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 sendiri satu kolom ya. Satu kolom ini loh. Satu kolom 0 ini kan dia cuma sendiri. Berarti kita bunderin. Di kolom 3 dia cuma X sendiri. Berarti kita bunderin. Di kolom 5 juga kayak gitu. Kolom 6 juga kayak gitu. Jadi yang tiap kolom ini dia punya X cuma satu, berarti X-nya itu kita bunderin. Oh, Aman? ya aman. Oke, habis itu misal kita coba dari yang pertama, berarti X yang pertama itu kan yang ini, yang kolom 0. Nah, kita cek binarnya berapa. Binarnya berarti thread 000. Berarti thread thread 000. Ini kan berarti ada 4 digit ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 digit ini berarti mempresentasikan dari W X, Y, Z. Kenapa W, X, Y, Z? Sesuai dengan soalnya. Soalnya tadi kan mana? Mana? Ini W, X, Y, Z. Kalau A, B, C, D berarti ya A, B, C, D. Jadi tergantung soal. W, X, Y, Z. Nah, habis itu berarti 4 ini merepresentasikan W, X, Y, Z. Berarti yang digit pertama ini W, digit kedua ini X, digit ketiga ini Y, digit keempat ini Z. Berarti kalau strip itu berarti dianggap ini nggak ditulis, W-nya itu hilang karena dia strip. Nah, kalau nol berarti itu aksen. Kalau satu itu ya nilai itu sendiri. Jadi kan kalau nol berarti kan X aksen. Kalau nol berarti Y aksen. Kalau nol berarti Z aksen. Contoh lagi, misal 1, 0, 0, 0. Jadi kan ini W, X, Y, Z. Berarti W biasa karena dia satu. X aksen. Y aksen. Z aksen. Misal lagi, satu strip, strip, satu. Berarti W X-nya nggak ada, Y-nya nggak ada, tinggal Z. W, Z. Misal lagi, strip satu, strip 0. Berarti W-nya nggak ada, berarti X, Y-nya nggak ada, Z aksen. Satu lagi, 01 strip satu berarti W-nya aksen. Satu berarti X, strip berarti Y-nya nggak ada, Z biasa. Gimana?
Oke, Kak. Nangkep? Aman? Aman-aman. Oke, berarti kayak gitu. Berarti kayak ini tadi nol ini, berarti strip 000 itu X aksen, Y aksen, Z aksen. Terus yang tiga ini berarti nol strip satu satu berarti W aksen, Y Z. Terus yang X, yang 5 berarti strip satu berarti mana tadi strip satu berarti W-nya nggak ada langsung X, Z. Terus 9 9 berarti satu strip, nol strip berarti W, mana sih 9? W, 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 terus X-nya nggak ada, Y-nya itu aksen, berarti W, Y aksen. Berarti ini, W, Y aksen yang bawah. Terus yang 10 berarti satu nol strip nol berarti W, X aksen, Y-nya nggak ada, Z aksen. W, X aksen, Z aksen. Oke, terus yang ini, terus yang 12 ini kan satu nol, satu strip, nol strip. Kan sama sama aja kayak yang 9 berarti cukup ditulis satu kali. Kayak ini juga sama kayak yang ini. Jadi ditulis satu kali. Udah selesai hasilnya ini. Jadi kalau dirangkum, step untuk melakukan tabulasi, yang pertama kita bikin tabel kebenaran. W, X, Y, Z berarti ada 16 baris, M0 sampai M15. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom dari mintermnya sampai W, X, Y, Z, F. Terus cara ngasih nilai F-nya gimana? Berarti kita lihat di soal. Kalau di soal tuh 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Berarti yang dikasih nilai F1, F-nya 1 itu yang 0, yang 3, yang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, sampai 15. Sisanya dikasih nilai 0. Karena yang 0 itu yang nggak kita pakai. Terus habis itu kita bikin tabel buat ngelompokin jumlah satunya. Jadi yang 0 itu dikelompokin di 0, 1, 2, 3, sampai 4. Jadi dikelompokin, kita cocokin. Kira-kira ada selisih yang selisihnya satu digit doang nggak? Kalau ada, berarti kita bisa gabung jadi dua implikans. Yang digitnya itu sama, kita tulis lagi. Yang digitnya itu beda, kita kasih strip. Begitu seterusnya kita kelompokin sampai ke kelompok semua. Terus kita tulis di tabel baru. Kita tulis, terus yang dari dua implikan, kita bisa gabung lagi menjadi empat implikans. Terus sebenarnya bisa lagi, kalau misal ada yang bisa digabungin, bisa jadi 8 implikans, 16 implikans, 32 implikans, dan seterusnya. Sebenarnya ini mentok cuma di 4 implikans. Situ kita ambil yang untuk yang nentuin ini berarti kita tentuin dulu yang nggak ada di 4 implikans. Kalau M mintermnya nggak ada yang di 4 implikans berarti kita kasih bintang. Contohnya ini M0 M8 ini kan nggak ada di sini berarti kita kasih bintang. Terus M3 M7 juga nggak ada, M6 M7, terus M8 M10. Nah, yang nggak ada kita kasih bintang. Terus yang 4 implikan berarti kita kasih bintang yang mau dipakai. Berarti yang duplikat berarti kita kasih salah satu. Nah, bintang ini gunanya untuk kita pakai di tabel selanjutnya. Kita kelompok, kita tulis, terus kita bikin X. Nah, kolomnya ini kita sesuaiin sama minterm yang ada. Berarti 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Nah, di situ terus kita kasih eh, misal M0, M8 berarti kolom 0 kita kasih X, kolom 8 kita kasih X. Terus M3, M7 berarti kolom 3 kita kasih X, kolom 7 kita kasih X. Iya benar. Dan seterusnya sampai ke plotting semua. Di situ kita cari yang satu kolom itu cuma ada satu X. Nah, kita yang satu kolom satu X. Habis itu kita cari, kita representasiin dalam WXYZ nilai binarnya. Habis itu ketemulah itu penyelesaiannya, yaitu kalau di sini berarti F sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen, tambah W aksen, Y Z, tambah X Z, tambah W aksen, X Y, tambah W Y aksen, tambah W X aksen, Z aksen. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti nanti tugasnya ini lagi ya, bikin tabulasi, biar lebih matang. Oke, Kak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rangkaian, ikan kita baru nyampe. Tabulasi udah, habis itu rangkaian kombinasional. Kita bakal belajar rangkaian kombinasional, adder, subtraktor. Karena ini materinya agak teoritis ya, pelan-pelan aja. Jadi contohnya aja. Jadi kalau kamu pernah buka suatu PCB gitu, atau PCB itu apa ya? Hmm,
printed, apa sih panjangannya? Yang warna hijau itu tahu kan PCB? yang warna hijau yang Ya, di printed dalam circuit board. laptop. Nah, Oh biasanya ya tuh tahu. ada di, ya semua ada sih, tapi gampang ditemui itu di ini charger. Kayak Biasanya kalau charger sirkuit. protol Oh. itu saya kelihatan di dalamnya gini. Nah, ini contohnya PCB. Nah, yang hal yang sering dipakai itu biasanya ada namanya IC atau integrated circuit. Contohnya itu kayak gini. Nah, ini tuh IC. Nah, si IC itu sebenarnya di dalamnya itu dia, ini kan ada port-portnya. Port-portnya ini Hmm. sebenarnya di metodenya itu dia punya gerbang logika juga. Jadi di tiap port ini kan ibaratnya ini dijabarin. Ini ada port-portnya. Ini yang kaki-kakinya ini. Nah, tiap portnya itu dia punya gerbang logika masing-masing. Jadi ibaratnya ini misal ini Iya. port 1 sama port 2 itu misal ada inputan masuk sini, itu dia dikasih logika N. Habis itu outputnya itu dikeluarin di port 3. Berarti ibaratnya misal kamu masukin kabel ke sini, jelek. Kamu masukin kabel ke sini, jelek, berarti kabel satu sama kabel 2. Nah, keduanya ini nanti di N kan. Habis itu hasil outputnya dikeluarin di kabel 3. Misal satu itu Oh. mentransfer atau apa gitu. Misal mentransfer angka satu gitu ya. Terus Hmm. yang kabel 2 itu mentransfer angka 2, angka 2. Satu sama nol, berarti kedua itu satu, sama-sama satu, berarti nanti outputnya itu satu. Terus kalau nol satu, berarti outputnya eh, sat- nol satu nol, satu nol 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 nol. Itu seterusnya. Berarti ini ada tiap berarti, ini kalau ini berarti kan gerbang N untuk dua input. Terus ada juga contohnya gerbang NAND. Kalau NAND berarti not N, berarti ada N terus dikasih inverter. Terus ada inverter langsung. Kalau inputnya satu, keluarnya dua. Berarti misal inputnya positif, terus keluarnya nanti negatif, gitu seterusnya. Terus ada juga ini gerbang OR, gerbang NAND. Ini bentuk-bentuk dia gerbang gerbang diagram. Jadi ini IC 47L S00 itu dia 4 NAND 2 input. Terus kalau IC 74L S32 itu 4 OR 2 input. Coba kita copy di sini. IC 474L 100-nya ada gerbang logikanya. Kita lihat berapa sih harganya? 1000 ya. 4000. Lalu, nah gitulah pokoknya dia gambarnya. Itu dijual 4.000. Oh, kayak gitu. Jadi biasanya kalau emang anak-anak suka suka ngotak-ngatik ngoprek-ngoprek itu ya kayak gini bikin sendiri, nyambung-nyambung sendiri. Kayak Beli kabelnya. Kalau kamu pernah tahu. Arduino tuh biasanya digunain buat bikin programan. Jadi kayak gini itu kayak ibaratnya prosesor itulah. Nah, kita bisa pakai microcontroller ya. Bisa kita pakai buat bikin robot sederhana lah kayak robot mobil, robot remote itu. Nah, ini bisa. Kayaknya dulu tuh Caca dikasih tahu sama adik kelas itu ada aplikasi dianya itu bisa masangkan kayak NOR gitu. Jadi kayak dia semacam buat komputer apa sih? Komputer tapi versi kecilnya gitu. Apa ya? Caca nggak tahu tuh. Dia kayak buat aplikasi Gimana? apa gitu. Kakaknya tahu nggak? Gimana? Gimana? Buat aplikasi kayak ada bukan buat aplikasi kayak ada aplikasi itu dia tuh buat ya kayak gini Kak isinya itu tapi bentuknya itu cuma rangkaian doang jadi kayak rangkaian NOR gitu Aplikasi bisa. aplikasi laptop. Iya aplikasi laptop saja lupa namanya apa. Schematics bukan ya? Bukan 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 nggak sih oh oh iya bener eh coba coba. Mana ya aplikasi schematics tuh? Schematics for Windows. Bukan schematic PC ya, bukan ya? Ya, saya kira itu di informatik stage. Bis, bis schematics, bis.
Mana ya? Ini ada gambarnya. Iya, bener itu. Malah. Tapi aku nggak belajar sih kan nggak elektro. Biasanya buat elektro aja. Walah. Seru tapi kita ya cuma teori aja sih sedikit ini. Teori yang agak nyinggung-nyinggung dikit. Huh, mantapnya. Oke lanjut. Karena aku udah ngantuk. Kita masuk ke rangkaian logika. Ada dua tipe rangkaian logika. Kita bakal belajar kombinasional, terus ada sekuensial. Nah, kalau kombinasional itu berarti output itu, ya ingat ya, output itu cuma ditentukan oleh input. Jadi input itu apa, outputnya itu ya tergantung input. Misal kayak tadi kan ada dua input. Ini misal, ini kan dua input n kan, berarti satu satu hasilnya satu, satu nol hasilnya nol, nol satu hasilnya nol, nol nol hasilnya nol. Berarti kan semua outputnya itu hasilnya berasal dari input, nggak ada variabel lain yang mempengaruhi. Terus yang kedua ada rangkaian sekuensial. Nah kalau rangkaian sekuensial berarti outputnya itu ditentukan oleh kombinasi input ditambah state satu keadaan dari media penyimpanan. Jadi dia bisa menyimpan input sebelumnya atau kondisi sebelumnya. Jadi kalau kondisi sebelumnya itu bisa disimpan, berarti dia bisa nggak hanya input doang, nggak hanya input sekarang, tapi dia juga bisa pakai input sebelumnya. Misalnya itu digunain buat misal outputnya itu kan misal selisih gitu ya. Misal eh, input sekarang itu kecepatan sekarang. Nah, kecepatan pukul misal 15.03 detik kedua. Terus input keduanya itu 15.03 detik keempat. Nah, berarti outputnya itu kan pengen ngeluarin selisihnya. Berarti kan dia nyimpen kecepatan sebelumnya, input kecepatan sebelumnya buat diolah, buat dikeluarin hasil selisihnya. Berarti dia pakai sekuensial karena dia nggak hanya nerima input saat ini, tapi dia juga pakai input yang sebelumnya buat menghitung nilainya. Kayak gitu. Ya. Ada yang kombinasional, ada yang sekuensial. Nah, ini ada prosedur. Jadi kita masuk ke kombinasional terlebih dahulu. Jadi dari spesifik yang ada itu tentukan jumlah input-inputnya, terus buat tabel kebenaran, sederhanakan fungsi boolean. Ini kayak yang kita buat kemarin lah. Jadi kan ada misal ada soal kita diminta buat tabel kebenaran. Habis itu sederhanakan fungsi boolean. Boleh pakai eh, aljabar, boleh pakai keymap dua variabel, tiga variabel, empat variabel, boleh pakai don't care, boleh pakai tabulasi. Udah itu aja tiga ya. Di situ kita gambar diagram logika, boleh pakai n, pakai or, ner, nor, nen, terus periksa kebenaran. Oke. Terus untuk kasus tertentu berarti kadang kalau untuk efisiensi berarti kita harus eh, perhatikan jumlah gerbangnya. Apakah harus nen semua, apakah harus or semua, apakah harus nor, nen. Nah itu kan kita kemarin udah dikonversi kayak gitu. Tergantung yang diinginkan. Terus ini contohnya itu ngonversi dari BCD. BCD itu binary code desimal ya, desimal ke code access tree. Nah, access tree itu dia BCD desimal, kok desimal sih? Binary code, binary. Berarti biner, biner terus tapi ditambah tiga. Berarti access tree berarti biner tapi ditambah tiga digit. Nah, contohnya berarti kayak ini. Ini kan 0000. Berarti kan nilainya kan nol. Ditambah tiga digit berarti 0011. Nah, coba kita lihat. In nggak bisa dicoret-coret lagi. Oh, kopas aja. Terusin nih. Nah, 0000 ini kan bilangan desimalnya kan berarti nol. Nah, ditambah 3 berarti 0011. Ini kan hasilnya juga 3, ya kan? Ingat kan cara ngubah biner ke desimal? Misal 0010 itu berapa? Ingat kan ya? Ya berarti 2. Terus 10 berarti 6. Ingat kan? Iya, iya, Kak. Oke. Berarti gimana harus ngafalin dong? 0111 berapa? Ingat nggak? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Hmm, berapa ya? Berapa ya? Oh, yang binari, binari itu kan ya. Berapa? Berapa? Ayo berapa?
Pokok tengerannya itu gampangannya itu kan ada 4 digit. Nah, tiap digit ini dia kita ngitungnya dari belakang. Berarti ini Oh digit iya, 0, digit ke satu, tujuh, digit tujuh, tujuh kak. ke 3. Ini kan 2 pangkat 0 dikalikan satu, 2 Eh, pangkat satu dikalikan 0, 2 pangkat 2 dikalikan satu, yang 0 diabaikan. Berarti pokok kita cari yang satu-satu. Berarti ini kan satu 2 pangkat 0, berarti 2 pangkat 0 itu satu. Terus ini kan 2 pangkat 2 berarti 4. 4 ditambah satu hasilnya sama dengan 5. kalau yang Jadi ini nol, satu, 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 berarti jadi kan nol, 2 pangkat 0 berapa? dua pangkat nol, nol. Ya, Dua pangkat nol, satu. Dua pangkat berapa? nol, satu. Terus 2 pangkat satu dua pangkat satu, dua. 2, 2 pangkat 2, Dua pangkat dua, empat. 4 tambah Iya, 2 balik tambah tujuh, benar. 1. Oke. Satu lagi satu 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 nol satu Satu, lima satu, nol. 4 3 2 1. Berapa? Ntar ngitung, Kak. Aku angkat. Dua, satu, dua. Kan dua. Ayo berapa 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 Dan berapa? ditambah dua pangkat satu, dua. Tambah. Eh, kok gini sih? Pangkat satu. Berapa berapa berapa? Kok gini? Ayo berapa? Kok lama? 2 pangkat nol berapa? Satu. Dua pangkat nol kan satu. Terus 2 pangkat 2, Dua pangkat dua, empat. 2 pangkat 3, Dua pangkat tiga, delapan. 8 Berarti tambah 4 tiga tambah satu, belas. 13. Satu lagi. Satu 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 nol. Ngitungnya tuh dari kanan apa dari kiri ya, Kak? Dari bebas yang penting yang dari kiri pertama itu kan 4, 3. Dari kanan yang pertama itu nol. Kok nol, satu, dua, tiga? Oh gitu. Oh, Jangan kebalik. Ayo ayo berapa berapa berapa? 2 pangkat satu, dua, dua pangkat dua, empat. Dua pangkat tiga, delapan. 8 Lima tambah 4, belas. 5. Hah? Eh, satu, satu. Dua belas, tiga belas, empat. Dua, dua pangkat. Berapa berapa? Dua pangkat 8 delapan tambah 4 salah. tambah 2. Dua pangkat satu, dua. Dua pangkat dua, empat. Dua pangkat tiga, delapan. Berapa totalnya? Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. 15. Eh? 8 tambah 4 berapa? Belas, tiga belas, empat belas, empat belas. Empat Empat belas. belas. Oke, terakhir terakhir terakhir. 1011. Terakhir banget. Ayo. Satu, nol, satu, satu. Berarti dua pangkat nol sama dengan satu. Dua pangkat satu sama dengan dua. Dua pangkat tiga, delapan. Berarti 11. Berarti 1, 2, 3. 3 tambah 8, 11. Oke. Nah gitu ya. Itu buat yang biner. Terus kalau buat yang dari desimal ke biner, tinggal dibagi dua. Kalau 11 bagi dua, bersisa satu kan. Terus Iya. kan Berarti dapat 5. Terus 5 dibagi dua, nyisa satu. Terus ini berarti dua. Dua dibagi tiga, dua, nyisa. dua, satu, nol. Berarti, oh iya. Bagi nol. Jelasnya berarti
Ya, gimana, gimana? 11 bagi 2 kan 5, nyisa satu. 5 bagi 2 2, nyisa satu. 2 nyisa satu. Terus 2 bagi 2 nol, satu. Di satu nol satu satu. Dari bawah nusnya. Oke. Itu kita lanjut ini tadi. Berarti excess 3 itu, excess 3 itu dia bilangan biner. Bilangan biner yang ditambah 3 digitnya. Digitnya ditambah 3 gitu doang sebenarnya. Cuma kayak di plus 3 gitu. Di kayak yang ini berarti nol biner itu sama dengan ini 3 kalau excess 3. Berarti kalau ini satu berarti ini 4. Berarti ini 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh gitu. Pokok selisih 3 dari bilangan biner recall gitu. Doang. Jadi contohnya ini 0 1 1 0 ini kan berarti 2 tambah 4 6 ya. 6 berarti di sini itu 9. 1 0 0 1 berarti kan 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 3 8, nambah tambah 1 9. Oke, aman. Iya, mantap. Terus ini contoh ini tadi yang kemarin ya bilangan rangkaian kombinasional tuh contohnya ini. Jadi kan rangkaian kombinasional kan berarti stepnya kan bikin tabel kebenaran. Terus eh, penyederhanaan boleh pakai aljabar boolean, boleh pakai keymap, boleh pakai tabulasi. Ini kebetulan pakai keymap. Terus gambar diagram, gerbang diagram situ. Kita masuk ke binary adder subtractor. Oke, pelan-pelan aja karena ini agak teoritis. Pertama kita akan belajar yang namanya half adder. Half itu artinya separuh, setengah. Adder itu artinya penambah atau apa ya bahasa enaknya ya? Pe penambah aja deh. Adder aja, adder yang setengah, setengah adder. Nah, itu dia itu merupakan rangkaian kombinasional yang melakukan penjumlahan 2 bit. Nah, 2 bit itu artinya 2 input, 2 output. Jadi dia punya 2 input, A sama B misal, terus dia punya output W sama X. Nah, karena kan dia kombinasional. Karena dia kombinasional, berarti dia cuma butuh input doang kan. Berarti murni dari 2 input ini nanti menghasilkan 2 output. Kalau full adder, berarti rangkaian kombinasional yang penjumlahan 3 bit. Penjumlahan 3 bit ya. Berarti 3 input dijumlahkan, nanti keluar 2 output. Nah, full adder ini berarti kan dia full, berarti dia bisa didapatkan dari 2 buah setengah adder, half adder. Terus ada binary adder, itu n bit binary adder dibentuk dengan 6 n buah full adder. Terus ada binary adder subtractor, berarti dia pengurangan. Terus nah kita coba masuk contoh half addernya. Ini aku kopas aja biar coret-coret. Kita taruh di sini. Nah, kita bakal masuk ke half adder, artinya adder separuh, itu setengah. Nah, jadi kan sifatnya dia dia punya 2 input sama dia punya 2 output. Penjumlahan dua input yang menghasilkan 2 output. Nah, 2 outputnya ini kita sebut C sama S. C itu dia carry. Carry itu ibaratnya kalau di penjumlahan matematika itu nyimpen berapa gitu ya, simpenan. Simpenan. S itu sum atau jumlahnya. Jumlah. Berarti karena dia cuma punya 2 input, berarti kita bikin tabel kebenaran dia cuma 4 baris. Karena kan 2 kali 2 kan cuma 4. 2 kali 2. Jadi ada 4 kombinasi 00, 01, 10, 11. Nah, cara dapat CS-nya gimana? Berarti kan dia penjumlahan 2 input. Berarti coba kita hitung yang pertama. Berarti 0 ditambah 0. Hasilnya hasilnya berapa? Nol. 0. Berarti sumnya berarti ini ya, jumlahnya itu 0. Iya, Nah, dia nggak nyimpen apa-apa, nggak nyelengi apa gimana. Jadi dia tetap 0. C-nya juga 0. Terus yang kedua, 0 ditambah 1. 0, 1 ditambah. Berarti hasilnya, satu. tuh, berarti 1 ini sumnya. 0 ini dia carry-nya. Dia. Nolnya, ya, Terus sekarang 1 sama 0 ditambah hasilnya satu. tuh karena 1.
berarti sumnya satu, carry-nya nol. Terus yang terakhir berarti satu ditambah satu berarti dapat Nol. nol, nyimpen satu. Ya, nyimpen satu. Satu berarti carry-nya satu, sumnya nol. Nol. Jadi Mm-mm. sumnya nol, carry-nya satu. Jadi kita udah bikin ini buat tabel kebenaran dari si health adder. Nah, dari situ kita bisa rumusin. C itu sebenarnya didapetin dari X and X dijadikan sama Y. X and Y. Coba kita buktikan. Nol and nol hasilnya nol. Nol and satu hasilnya nol. Satu and nol hasilnya nol. Satu and satu hasilnya satu. Oh iya benar. Berarti ini teorinya dapat benar. Terus yang kedua, S itu ternyata kita dapetin dengan cara rumusnya itu X aksen Y diorkan X Y aksen. Apa iya? Coba kita buktikan. X aksen Y berarti X aksen itu satu, Y itu nol berarti X satu N nol itu nol, terus X Y aksen berarti nol N satu itu nol juga, nol or nol nol. Coba kita contoh nol satu ya. Satu oh, benar, benar, oh ya benar. Jadi ini terbukti benar. Ini jadi rumusnya. Jadi kalau males ngitung kayak manual berarti kita bisa langsung pakai rumusnya. Atau itu bisa berarti C itu sama dengan X N Y dan S itu sama dengan X itu apa lupa aku simbolnya nor atau apa ya. Hmm. Ya pokoknya antara itu simbolnya gini yaitu hasilnya ini. Nah kalau di dalam gerbang logika didapetin kayak gini, ini X ini Y, berarti C itu berarti kan X N Y ya kan, X di N kan sama Y. Nah kalau S berarti X sama Y aksen itu di N kan, terus X aksen sama Y di N kan, keduanya di OR kan, itu S. Atau kalau disederhanakan jadi gini, ini berarti kan jadi nah Itu XOR maksudnya apa tanda gini, Kak? XOR ya, lupa aku sampean. XOR itu XOR. Iya, Kak. Hmm? Ini tanda apa yang XOR melengkung XOR, itu XOR? coba kita buktikan, aku juga lupa. Di sisdik Enggak, bukan, Kak. Itu loh yang di sisdik gambarnya kuliah ke tujuan. satu kedua, satu apa dua ya, ntar kita cek. Ada. Oh iya, ini ya. X X XNOR, Oh, X oh, XOR apa pantesan. XOR Oh ya? iya deh. Nah, XOR oh, bener XOR. XOR. Oke, ini XOR. Nih, ini untuk yang health adder. Sampai sini ada ditanyakan, oh, kalau aku aja yang nanya. X sama Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. C-nya berapa, S-nya berapa? Satu. Apanya? Satu enggak sih? Apanya? Yang itu apa namanya? X X out kan bener nggak sih? Hmm. Hmm. Hmm, Satu itu itunya mana yang siapa yang S-nya S? sama. S-nya S-nya 1. itu ya C-nya, S itu C-nya nol. kalau 01, kalau Hah? 01, Hmm. Bisa makan sama. sama nggak sih? Kalau 11, Bentar nggak, bentar nggak. Hmm. Itu tadi berapa? Nol satu satu satu. ya? Iya, nol satu. Oh, kalau satu satu, satu satu tuh satu nol. Iya, 10. Kalau 00, Kalau nol nol ya nol nol. oke. Aman, berarti alpha adder aman. Kita lanjut ke yang full adder. Dulu, dulu kok sini. Dulu, ini. Oh, ini full adder. Jadi karena full adder tadi sifatnya itu penjumlahan. Aduh, tak kopas dulu deh. Hmm.
Kakak mulai perkuliahan kapan? 26. Lah, dua puluh Udah, enam. Berarti pas Caca ospek, kakak ada di, sudah di ITS lagi ya? udah kok. Kapan sih ospekmu? Ospeknya 2 Agustus kalau nggak salah. Dua. Iya, Hah, aku kayak mau balik baru tanggal 8. Gak tahu ya. loh. Gerigi lo tanggal Terus berapa? perkuliahannya 8 kakaknya? ya? Gerigi tanggal 8 kan? Iya. Dua itu Terus apa? kakaknya kuliah online gitu. Loh, kuliahku tanggal 26 Agustus. Oh, 26 Agustus. Saya kira 26 Juni. Aku belum belum pulang aku. Masa nggak pulang sama sekali. Iya. Kan berapa bulan sih liburnya, Kak? Dari Juni akhir. Berarti hampir sebulan ya? 2 bulan lah kan, Dua Juli bulan sama deh, dua Agustus. bulan. Iya. Heeh. Eh, semangat. Tanggal Iya. 20 ya kesini ya. Semangat. Iya. Caca ke TFL-nya tanggal 21, terus nanti Caca pulang lagi, terus nanti ke sana lagi. Oh gitu. Iya. Sini lagi berarti tanggal berapa? Ke sana lagi tanggal 21, kok 21? Dua, iya 21. Bukan, Lah, kok lah, 21? lah, lah. 28. 28. 28. Hmm. Mm-mm. PSB itu 2 Juli, 2 Agustus. Yang 2 Agustus itu apa tadi? 2 Agustus tuh aspeknya, kayaknya sih gitu ya. Ospek itu apa? Gerigi. Gerigi katanya 8. Enggak, Kak. Ini ada tan. Di jadwal terbaru itu bilangnya tuh tanggal 2 Agustus itu penerimaan mahasiswa baru oleh rektor. Oh, upacara Terus, penerimaan. oh itu upacara. Terus Hmm. ada pelatihan spiritual itu Sabtu 2 Agustus. Ya, PSB tanggal 2 berarti. Terus IPITS itu 6 sampai 7 Agustus. Oke. Terus Geriginya tanggal 9 sampai 11. Hmm. Terus IPF Apa itu? 12 sampai 13. OK2BK ini Oh, 14 KKBK. sampai 16. OK2BK. Psikotesnya nanti diumumkan kemudian. Oke. Full Agustus ya. Semangat. Iya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke full adder. Full adder berarti dia penjumlahan 3 input. 3 input menghasilkan 2 output. 2 output. Jadi kayak tadi sama outputnya berarti C sama S. C itu carry, carry atau simpenan. Terus S itu sum atau jumlahnya. Nah, jadi kita coba kayak tadi berarti X, Y, Z berarti X, Y dulu 0 tambah 0 tambahin. Hasilnya 0. Tambah lagi baru Z 0 tambah 0. Dapatnya 0 juga. Itu ya. Terus atau kalau mau langsung satu juga bisa sih. Kalau nggak bingung ya langsung aja 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah itu hasilnya adalah 0. Berarti sumnya 0, carry-nya 0. Terus 0 tambah 0 tambah 1. 0 tambah 0 itu kan 0. 0 tambah 1 itu 1, carry-nya 0, berarti 1 0. Terus kalau misal contoh ini ya 1 0 1. Di 1 tambah 0 itu kan dapatnya 1. 1 tambah 1 itu dapatnya 0 nyalangi 1. Berarti ini carry-nya, ini sumnya. Terus misal 1 1 1 berarti 1 tambah 1 itu 0, nyimpen 1. Nah, 0 tambah 1 itu hasilnya 1. Berarti ini tetap jadi carry ya. Ini carry-nya C. Gitu. Atau Oke. biasanya tuh kalau diturunin juga bisa jadi 1 0 jadi 10. Oke, lanjut. Terus contohnya 1 1 0. 1 1 0 berarti 1 tambah 1 itu 0, nyimpen 1. Boleh kamu simpan di sini atau langsung turunin juga boleh jadi 1 0. Terus ditambah 0. 0 1. Satunya ini carry. Ini sum. Pokok carry itu dia eh, nyimpen atau kalau kamu turunin berarti dia di digit pertamanya.
Jadi sumnya itu selalu di digit yang terakhir atau digit yang ya yang depan. Contoh, coba kamu cari sumnya sama carry-nya kalau 1, 0, 1. Kalau 101 berarti Nah, 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 nah. 101 1 0. 1, 0, 1, 1, 0. Coba 1 tambah 0 itu 0. 1 tambah 1, iya benar. Kalau 0, 1, 1, 0 1 1 nambah 1 1 1 1 0 di 1 0. sama aja sih. Jadi selama dia jumlah digitnya itu dua, satunya itu dua, harusnya hasilnya sama kan dijumlahin juga. 1, 0 juga sama, terus udah. Berarti ini hasilnya pasti sama 1, 0. Oke, berarti full adder aman. Oke, lanjut. Ini satu contohnya satu nol sama-sama kan dijumlahin juga. 1 0 juga, iya. Terus kita lanjut. Ini berarti Collider itu bisa kalau kita bikin di mapnya bisa kayak gini, didapetin S itu ternyata X aksen Y aksen Z tambah X aksen Y Z aksen tambah X nah ini kalau mau buktiin aja kalau nggak percaya, terus ini juga ada C nya, hasilnya ini. Nah, terus kita lanjut ke full adder. Ini contohnya yang diagram logikanya. Berarti yang kayak gini tuh tadi XR. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke binary adder. Binary adder berarti sesuai addernya pen, penambahan binary. Berarti dia tuh penjumlahan dari X sama Y dengan 4 full adder. Berarti full adder tadi kan menerima 3 input sama dia punya 2 output. Nah, outputnya kan ada dua, C sama S. Nah, outputnya itu kita gunain untuk perhitungan full adder selanjutnya. Nah, contohnya kayak gini. Aku screenshot aja. Tempel di sini. Nah, binary adder. Jadi binary penambahan adder. Nah, berarti X3, X2, X1, X0. X3, X2, X1, X0. Berarti kan binary. Berarti ini representasinya binary ya. Misal 0110, 0101, dan seterusnya tergantung soal. Ini contohnya berarti X3, X2, X1. Nah, terus ada juga Y, Y3, Y2, Y10. Nah, terus caranya gimana? Jadi, ini dia kan udah full adder. Ada 4 full adder. Nah, berarti dia tuh ada C0. C0 kan berarti kan dia carry. Carry sebelumnya. Carry dari sebelumnya. Biasanya dikasih tahu di soal. Nah, carry sebelumnya. Habis itu, carry ini kan dia butuh untuk perhitungan full adder kan. Berarti full adder ini dia menerima 3 input. Berarti X0, Y0, sama C0. C0 ini carry dari sebelumnya. Dari 3 input ini, dia kan menghasilkan 2 output. Yaitu S0, yaitu sum, sama C1. Kenapa nggak C0? Karena udah ada C0. Berarti ini notasi aja. Jadi C1. Ini carry-nya sih ini. Nah, si carry-nya ini digunain lagi untuk yang full adder selanjutnya. Berarti dipakai lagi C1 dengan X1 Y1. Ketiga inputannya menghasilkan output S1 sama C2. Pasti membingungkan ya. Nah, kalau membingungkan, langsung contoh soalnya. Contoh soalnya itu biasanya kayak gini. Contohnya biasanya kita dikasih X-nya itu, ya kan X kan berarti 4 digit ya. X1, X2, X0. Berarti X-nya itu misal 0101. Y-nya itu misal 1010. Terus dikasih tahu carry sebelumnya C0 itu misal 1 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa hitung. Jadi kita bisa bikin kotakan buat FA yang pertama, full adder. Jadi yang pertama kan dia menerima C0 kan, C0. Iya. C0 yaitu 1 kan. Terus dia menerima X0 sama Y0. Nah, X0 berarti kan ini.
Y0 itu ini. Ya kan, kan urut X3, X2, X1, 0. Y3, Y2, Y1, Y0. Berarti ini X0, ini Y0. Jadi input keduanya itu X0, itu sama dengan satu. Terus input ketiganya yaitu Y0, yaitu sama dengan 0. Nah, karena dia full adder, berarti kita tambahin 1, 0 sama 1. Berarti 1, 0 sama 1, ini kita full adder. Berarti ditambah 1 tambah 0, dapatnya 1. 1 tambah 1, dapatnya 1, nyimpan 1. Berarti ini sumnya, ini carry-nya. Jadi dia menghasilkan sum, yaitu S0. S0-nya berarti 1. Terus dia menghasilkan C1, yaitu carry-nya yaitu 1. Nah, ini baru dapat 1. Situ kita melakukan full adder lagi. Berarti C1-nya ini tadi dipakai buat full adder selanjutnya. Kita pakai, saya bikin kotak ini FA lagi. Jadi sekarang inputnya bukan X0 tapi X1. X1 sama Y1. X1 itu yaitu yang ini, urutan ke satu ini sama Y1 ini. Berarti X1-nya itu 0, Y1-nya itu 1. Berarti 0, 1, 1. 0 ditambah 1 itu 1. 1 tambah 1 itu 1, nyimpen 1. 0 nyimpen 1. Tadi berarti ini berarti 0. Jadi sumnya ini 0. Set, nah, berarti hasilnya kayak tadi sama. Berarti ini set, berarti ini S1 itu 0, C2 itu hasilnya 1. Terus kita lakukan lagi, karena kan ini kan binary adder itu ada 4 ya. Dia pakai lagi satu lagi. Berarti C2-nya itu 1. Kita pakai buat full adder selanjutnya. Jadi kita bikin full adder lagi, kotak lagi. Kotak ini buat simbol aja, simbolisasi sebagai full adder. FA, jadi dia menerima input X2 sama Y2. Nanti dia punya output S2 sama C1. C3. Jadi kita lihat X2 itu 1, Y2 itu 0. Jadi 0, 1, 0, 1. 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 itu 0, nyimpen 1. Berarti sumnya itu 0, carry-nya itu 1. Jadi S2-nya itu 0, carry-nya itu 1. Persis kayak tadi. Terus kita bikin lagi. Set, berarti ini FA terakhir. Di dia tuh X3. Ini Y3. Berarti ini tuh kok jelek semua ya. Aku bikin ini aku baca jadi satu aja deh biar eh, kemungkinannya agak beda. Nah, ini berarti satu 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 satu, berarti karena dia satu satu satu, berarti 1 tambah 1 itu dapatnya 0, nyimpen 1. 0 tambah 1 itu dapatnya 1, berarti sumnya itu 1, carry-nya itu 1. Di sum 3 itu 1, carry keempat itu 1. Nah, ini udah selesai satu siklus perhitungannya. Nah, hasilnya itu yang mana? Itu C4, S3, S2, S1, S0. Berarti C4 yaitu 1, S3 itu 1, S0 itu 0, S2 0, S0, S1 0, S0 0. Berarti ini, 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 ini. Itu ini hasilnya. Itu untuk perhitungan binary adder. Saya tanyakan? Aman. Oke, Cuman aman. aku agak bingung menentukan itunya sih agak satu dia satu nol itu ke sini terus Makanya. oke semoga aja aman. Dia berarti PR aja biar semakin aman. Oke, berarti ini binary adder. Nah, ini binary adder subtractor. Ini sama kayak tadi. Outputnya juga sama, cuman dia pakai eh, coba kita lihat. M0 itu untuk penjumlahan, M1 untuk pengurangan. Jadi ini ada sama kayak tadi kan C0, C1, S0, S1, terus dia ada Y0, terus di sini ada X0 dikasih ini XOR. Berarti sebelum dimasukin sini berarti X0 ini nanti di XOR kan sama si M. Nah, M ini tergantung. Kalau misal mintanya itu penjumlahan, berarti M-nya itu 0, di set 0. Kalau mintanya itu pengurangan, berarti M-nya itu di set 1. Misal ya, misal X0 itu 1, Y0 itu 0. Berarti Y0-nya ini 0.
Terus C0-nya itu misal, oh C0-nya ini sama kayak M ya. Berarti misal M-nya itu nol. Berarti di sini kan daripada ngawang mending aku fokus. Taruh di sini. Nah, kayak gini. Jadi misal misal soalnya itu X sama dengan 1 0 1 1. Terus ini 1 0 0 0 gini ya. Nah, berarti kita M-nya misal kita pilih yang nol, berarti kita pengen penjumlahan. Berarti M-nya nol, C-nya juga nol karena dia sama kan, satu sumber. Berarti M-nya itu nol, C-nya juga C0-nya juga nol. Nah, terus berarti Y0-nya itu nol sesuai dengan ini. X0-nya kita cek, X0-nya berarti kan satu, satu tapi di XOR kan sama M. Satu di XOR kan sama M. XOR sama nol, M-nya kan nol. Nah, XOR tadi itu berarti kan kalau misal ada A XOR B, berarti itu kan A aksen B plus A B aksen. Berarti sat- eh, satu aksen berarti kan nol, nol, N kan sama B, berarti nol di N kan sama nol, hasilnya nol, ditambah satu di eh, N kan sama aksennya nol, berarti satu, hasilnya satu. Berarti nol diorkan sama satu, hasilnya satu. Berarti X0 ini nanti satu. Ini satu, ini nol, dihitung sama seperti biasa, berarti satu tambah nol, hasilnya sumnya itu sumnya itu satu, C-nya itu nol, berarti ini nanti satu, C-nya itu nanti nol, gitu. Sama sebenarnya, cuman di sini ada M-nya. Tuh. Aman? Kayaknya nggak terlalu. Iya, bingung. Jadi kayak kayak ini tadi, tapi sekarang dia punya tambahan M. Jadi aku langsung kasih contoh aja deh, biar nggak ngawang. Di sini, contoh di sini, misal aku ada X, X itu sama dengan 1 0 1 1, Y itu 1 0 0 0. Terus M itu misal nol, M-nya nol, berarti otomatis channelnya juga nol karena dia satu kesinambungan. Habis itu kita berarti ngitung pertama kali, kita bikin kotakan. Kopas dari sini aja. Screen, kita bikin ini, tempel di sini. Nah, nah ini template-nya kayak gini. Nah, berarti kita isi M-nya berarti dia nol, C-nya, C0-nya juga nol. Nah, Y0-nya berarti didapat dari, kan ini urutannya 0 1 2 3 ya. 0 1 2 3, berarti Y0-nya itu ini, M0-nya itu ini. Y0-nya itu nol. Nah, X0-nya itu dia berapa tadi? Satu. X0 satu. Nah, Y0-nya ini langsung masuk ke dalam sini, langsung dihitung. Cuman X0-nya diproses dulu sama M-nya. Nah, ini kan ada gerbang lagi kayak ini. Berarti X0 di XOR-kan sama M. Jadi sebelum diproses, sebelum masuk jadi input, dia X0 ini di XOR-kan sama M. Nah, XOR itu berarti X0 aksen M di OR kan X0 M aksen. Ini diambil dari sini. Nah, tadi. Ini ya. X, misal XOR Y berarti Y aksen ditambah X aksen Y. Kayak gitu, berarti X0 kan tadi 1, M itu nol. Berarti X0 aksen itu satu, M-nya itu nol. Error X0 itu satu, M aksen itu satu. Berarti satu N nol, berarti nol, diorkan satu N satu satu. Berarti hasilnya ini satu. Jadi di sini masuk satu, satu, nol, nol. Berarti masuk tiga inputan ini diproses di full adder. Berarti satu ditambahkan nol itu hasilnya satu, satu ditambahkan nol hasilnya juga satu. Berarti ini sumnya satu, C-nya nol. Berarti sumnya itu satu, C-nya itu nol. Lanjut lagi, berarti C1 itu nol. Sekarang Y1-nya berapa? Y1-nya itu berarti ini nol, Y1-nya itu nol. Terus X1-nya itu satu.
X satunya itu satu. Nah, prosesnya kan sama kayak tadi kan X01 sama kayak ini. Berarti langsung aja satu sih. Di XOR kan sama M. Jadi sekarang satu satu nol. Satu satu nol. Berarti satu ditambah satu itu nol nyimpen satu. Nol tambah satu. Nol tambah nol hasilnya nol. Berarti ininya nol. C2-nya itu satu. Seterusnya sampai sini berarti Y2-nya itu nol. Y3-nya juga nol. Berarti Y2-nya itu nol. X2-nya itu nol. Nah, nol di XOR-kan sama M. X2 di XOR-kan sama M. Berarti X2 aksen M ditambah X2 M aksen. Berarti eh, Kamu lihat-lihat judul-judul satu berita normal yang berkaitan di dengan N itu. kan nol ditambah nol di N kan satu. Ini berarti sama-sama nol. Di nol. Di nol nol satu di full adder kan. Berarti nol tambah nol itu nol. Nol tambah satu itu satu. Berarti sumnya satu. C3-nya nol. Terakhir X3 Y3. Berarti satu satu. Y3-nya satu. X3-nya satu. X3 di XOR kan sama M hasilnya satu kayak tadi. Hmm, ya. Jadi satu satu nol. Berarti satu tambah satu itu nol lima Hmm. satu. Nol tambah nol itu nol. Berarti sumnya itu nol. eh, Carry-nya itu satu. Jadi udah didapetin semua outputannya. Berarti kita tinggal hasilnya itu ya ini. Berarti C4, S3, S2, S1, S0. Berarti satu nol satu nol satu. Kalau misalnya emang harus ngelihat ini ya Kak, dari rakitannya. Maksudnya kalau misalnya kita ngitung tanpa ngelihat itu bisa apa enggak? Tanpa melihat mana? Tanpa misalnya itu langsung ada tulisan S3, S2, S1, S0, terus FA-nya itu diganti apa, terus habis itu FA-nya diganti yang lain, mungkin kalau enggak ada, enggak usah. Terus habis itu ininya tetap XOR, itu gimana? Ada apa enggak? Bisa-bisa aja. Yang penting ini kan gunanya buat memudahkan memvisualisasi kan. Jadi lebih mudah buat. Oh, Iya. Kalau kamu langsung hitung, kalau kamu bisa imajinasinya tinggi ya, aku juga kurang sih. Jadi kan kita butuh enggak pas nanti soalnya FA-nya enggak kan, ada ini kan biasanya FA-nya pas kan ada 4 ya berarti. Diminta buat ini. FA-nya itu Ya, 4. Berarti yang FA pertama berarti FA ke satu. Berarti kan dia butuh C0, terus eh, X0 sama Y0. Oh enggak. X0-nya ini tadi X0 di XOR-kan sama M sama Y0. Nah, berarti ini nanti dapat C1 sama S1. S0. Sorry, sorry, S0. Terus habis itu FA yang kedua berarti inputannya berarti C1 X1 OR X1 XOR M sama Y1. Nanti outputannya berarti C2 sama S1. Terus FA yang ketiga berarti C2 X2 O X2 XOR M sorry sama Y2. Berarti outputannya C3 sama S2. Terus FA yang terakhir FA4 berarti C3 ini tiga, X3 di XOR kan sama M sama Y3. ini tiga. Berarti hasilnya C4 sama S3. Nah, berarti outputannya berarti C4 S3 S2 S1 sama S0. Ya bisa aja. Oke, Oke. oke, oke. Binary address atau decimal adder. Decimal adder ini agak membingungkan sih. Ini buat besok aja deh. Sampai sini ada yang tanyakan? Aman Kak. Oke, karena aman berarti kita seperti aduh Jidox nggak bisa lagi. Ntar aku bikin akun yang baru. Jidox. Ada tugas seperti biasa. Tugas 10 sistem. Yang pertama seperti kayak tadi karena tabulasinya kurang mantap, berarti kita bikin soal tabulasi lagi biar semakin paham.
Ini aku ubah aja jadi 0,2. Jangan banyak-banyak, segini aja cukup. 8, 12, 14. Ya, segini aja. Jangan deh. 57, 02, ya 57, 8, 9, 11, 12, 14. Oke. Terus yang kedua, soal yang kedua berarti kita mau mencari binary adder, sama binary adder subtractor. Oke. Diketahui x0, ini, gini. Diketahui x sama dengan 10, 10, dan y sama dengan 01, 0, dan 11, 01. C 0 sama dengan 1, maka tuliskan hasil yang didapatkan menggunakan perhitungan binary adder. Binary adder ini ya, binary adder dengan 4 full adder atau FA. Terus yang ketiga, diketahui X sama dengan, X-nya kecil aja deh. Satu enam satu, kok sama ya? 1110, dan Y sama dengan 101. Jika diminta untuk hmm, tuliskan hasil, hmm, hitunglah menggunakan binary adder subtraktor M sama dengan 0. Subtraktor yang 0 ke 1 ya. Subtraktor kan 1 dengan 4 full adder. Subtraktor menggunakan, oke, dari kan aman ya. Oke, karena aku kirim dulu deh. Karena dirasa sudah aman, maka aku tutup pertemuan pada sore hari ini. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.